sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari. Oke, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 yang mengadakan event parlay dan untuk 5 web ya. Dan juga ada spesial free bet ya untuk 5 web juga. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian lihat atau kalian simak di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, yaitu di tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus ya. Oke, saya akan review sedikit ya untuk prediksi saya kemarin. Untuk Freiburg yang berhadapan dengan Borussia Dortmund, di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih Borussia Dortmund dengan dekat min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Nantes yang berhadapan dengan Lille, di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita memilih Lille di handicap 0,0 atau bermain leg-legan. Oke, dan untuk Osasuna berhadapan dengan Sevilla, di laga ini kita gagal teman-teman, karena kemarin kita memilih Sevilla di handicap min 1/4 bola. Sementara untuk Watford yang berhadapan dengan Burnley, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita yakin ke Burnley ya, dengan menahan Watford di 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Malaikau yang berhadapan dengan Braga, di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih Braga di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Oke teman-teman, mohon maaf untuk prediksi kemarin, kita hanya masuk di 2 laga dan kita gagal di 2 laga dan di 1 laganya kita draw ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan dicek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Dan kita langsung saja teman-teman untuk ke prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasa saya akan membahas 5 laga, yaitu dari Liga Premier Inggris dan Prancis Liga 1 ya. Oke, dan kita langsung saja untuk ke laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Aston Villa akan menjamu Everton ya. Oke, untuk sedikit peluang ini memang terlihat lebih besar ke Aston Villa sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Aston Villa saya melihat di sini ada 1 pemain yang akan absen, sedangkan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Everton sendiri ya, ada 5 pemain yang akan absen, sedangkan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya untuk tampil pada laga malam nanti. Oke, dari 5 pertandingan terakhir untuk Aston Villa, di mana Aston Villa mengakhiri 5 pertandingan atau 5 laga terbilang cukup bagus ya, dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Everton sendiri, Everton hanya mampu meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Aston Villa dengan Everton, di mana Aston Villa 3 kali menang, sementara Everton sendiri tidak pernah menang untuk 5 pertemuan terakhirnya, dan di 2 laga atau di 2 pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Everton saat ini ada di posisi ke-15, sementara Aston Villa ada di posisi ke-16 ya, dan di mana kedua tim belum mengantongi poin karena baru bertemu di babak pertama ya. Oke teman-teman, itulah sedikit atau analisa saya antara Aston Villa ya dengan Everton. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang terlihat keduanya tidak jauh berbeda ya, terbilang cukup bagus. Dan untuk pertemuan head to headnya memang terbilang Aston Villa lebih diunggulkan ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Aston Villa di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, di mana Arsenal akan menjamu Leicester City ya. Oke, dari peluang memang terlihat lebih ke Arsenal sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Arsenal sendiri di sini saya tidak melihat pemain akan absen full tim, sementara ada 2 pemainnya masih dipertanyakan ya untuk tampil. Sementara dari Leicester sendiri, di mana Leicester ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan atau 5 laga terakhir untuk Arsenal sendiri, Arsenal mengakhiri 5 pertandingan atau 5 laga dengan sangat bagus ya, dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Leicester sendiri juga terbilang sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Dari 5 pertemuan head to head antara Arsenal dengan Leicester, di mana Arsenal 4 kali menang, sementara Leicester sendiri 1 kali menang. Oke, dan dari posisi peringkatnya saat ini untuk Arsenal saat ini ada di posisi runner up yaitu peringkat kedua dengan 3 poin. Sementara untuk Leicester sendiri ada di posisi ke-11 dengan 1 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa penjelasan saya untuk Arsenal dengan Leicester. Dari 5 performa kedua tim memang terbilang keduanya sangat bagus ya, dengan meraih 4 kali kemenangan. Sementara dari pertemuan head to head memang Arsenal lebih diunggulkan ya untuk malam nanti atau dini hari.
Oke, teman-teman, jadi menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu Arsenal di handicap min 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya di mana Brighton akan menjamu Newcastle United. Dari peluang memang terlihat lebih tipis ke Brighton sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Brighton sendiri saya melihat ada satu pemain yang akan absen, dan dari Newcastle sendiri juga ada 5 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Brighton mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan dengan sangat bagus ya, dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Sementara Newcastle mengakhiri juga 5 pertandingan dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Brighton dengan Newcastle United, di mana Brighton 2 kali menang, sementara Newcastle United 1 kali menang, dan di 2 pertandingan mereka atau di 2 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, sementara untuk posisi peringkatnya saat ini Newcastle United ada di posisi keempat dengan 3 poin, sementara Brighton ada di posisi ke-6 dengan 3 poin juga ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan untuk Brighton dengan Newcastle United. Kalau dilihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya terbilang cukup bagus, di mana Brighton meraih 4 kali kemenangan, sementara Newcastle hanya 3 kali kemenangan ya. Oke. Dan dari pertemuan head to head memang terlihat tidak jauh berbeda. Untuk ini Brighton 2 kali menang, sementara Newcastle hanya 1 kali menang ya. Oke, jadi menurut analisa saya sendiri teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tim tamu yaitu Newcastle United dengan menahan Brighton di 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati ya. Oke, dan lanjut untuk ke laga selanjutnya di mana Manchester City akan menjamu Bournemouth ya. Oke, untuk peluang memang kalian sudah tahu memang jelas lebih ke Manchester City ya sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Manchester City saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen, sementara dari Bournemouth sendiri juga ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Manchester City, di mana Manchester City mengakhiri 5 laga terbilang sangat bagus, yaitu dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kekalahan. Sementara untuk Bournemouth sendiri, Bournemouth mengakhiri 5 laga juga terbilang hampir cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Manchester City dengan Bournemouth, di mana Manchester City meraih 5 kali kemenangan untuk 5 pertemuan terakhirnya dengan Bournemouth ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Manchester City saat ini ada di posisi ketiga dengan 3 poin, sementara Bournemouth ada di posisi kelima dengan 3 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan atau analisa sedikit untuk Manchester City dengan Bournemouth. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang terlihat cukup jauh berbeda untuk kedua tim ini. Manchester City meraih 4 kali kemenangan, sementara Bournemouth hanya mampu meraih 2 kali kemenangan. Begitu juga untuk 5 pertemuan head to head-nya, di mana Bournemouth tidak pernah menang untuk 5 pertemuan dengan Manchester City ya. Jadi teman-teman, menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan ke tuan rumah yaitu Manchester City dengan memberikan handicap yang cukup besar, yaitu di handicap min 2,5 bola atau di 2,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk laga yang terakhir dari Prancis Liga 1, di mana AS Monaco akan berhadapan dengan Rennes ya. Dan di sini untuk peluang memang terlihat lebih tipis ke AS Monaco sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari AS Monaco sendiri saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen, 1 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari Rennes sendiri ada 3 pemain yang akan absen ya, untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan terakhir AS Monaco, di mana AS Monaco mengakhiri 5 laga terbilang tidak terlalu bagus, yaitu hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara Rennes sendiri mengakhiri 5 laga juga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara AS Monaco dengan Rennes, di mana AS Monaco 4 kali menang, sementara Rennes hanya 1 kali menang. Oke, dari posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk AS Monaco saat ini ada di posisi ke-6 dengan 3 poin, sementara untuk Rennes ada di posisi ke-17 dan belum mengantongi poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan atau analisa sedikit antara AS Monaco dengan Rennes. Kalau untuk 5 performa kedua tim memang terlihat AS Monaco tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, sementara Rennes 2 kali kemenangan ya. Oke, dari lihat untuk pertemuan head to head-nya memang AS Monaco lebih diunggulkan untuk malam nanti atau dini hari. Oke, jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu AS Monaco di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, dan untuk Aston Villa yang berhadapan dengan Everton, saya mengambil Aston Villa di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Arsenal yang berhadapan dengan Leicester, saya memilih Arsenal di handicap min 1 bola. Sedangkan untuk Brighton berhadapan dengan Newcastle United, saya memilih Newcastle United ya dengan menahan Brighton di 0,5 atau di setengah bola. Oke, dan untuk
Manchester City berhadapan dengan Bournemouth. Saya memilih Manchester City di handicap min 2,5 atau di 2,5 bola. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu AS Monaco berhadapan dengan Rennes, saya memilih AS Monaco di handicap min 1/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan mix parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video ya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin akan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diambilkan ya. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.